harapan saya adalah ini bukan khotbah ya, ini bukan khotbah. Kita sementara mempelajari firman Tuhan dan topik kita pada sore hari ini adalah berbicara tentang rencana keselamatan. Berbicara tentang topik ini saudara-saudara adalah topik yang sangat inti di dalam pekabaran kita, terlebih khusus untuk bagi saudara anggota gereja Masjid hari ke-7. Dan berbicara tentang keselamatan atau doktrin tentang keselamatan. Baik, kenapa kita harus mempelajari topik tentang keselamatan? Kita perlu sadari satu fakta bahwa keselamatan ini sebenarnya mungkin bagi sebagian orang biasa saja, tapi berbicara tentang keselamatan ini bisa menjadi satu kekhawatiran terbesar bagi mereka. Dan teman-teman mau bukti, sebenarnya kekhawatiran ini sudah muncul sejak dari zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mari kita lihat di dalam buku Kisah pasal yang ke-16. Kita buka di dalam Alkitab di Kisah pasal 16. Saya akan mulai ayat yang ke-30. Oke. Ya, Kisah pasal 16 ayat yang ke-30. Perikop ini adalah bagaimana ketika Paulus ya dan Silas ketika mereka dimasukkan ke dalam penjara, kemudian kita tahu bersama ceritanya, mereka berusaha untuk menuduh, mencari kesalahan-kesalahan dari Paulus dan Silas, sehingga pada akhirnya mereka dimasukkan ke dalam penjara. Namun demikian, kita tahu dari cerita bahwa ternyata Paulus dan Silas mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib walaupun mereka di dalam penjara. Sehingga kepala penjara terheran-heran dengan apa yang terjadi pada saat itu. Dan apa yang dia tanyakan, di ayat yang ke-30 firman Tuhan berkata, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Saudara lihat? Dan pertanyaan ini, kalau saudara telah membaca kitab Injil, pertanyaan ini sering diulang-ulangi oleh orang-orang yang bertemu dengan Yesus. Salah satunya, contohnya pemuda yang kaya. Apa yang harus aku perbuat untuk aku mendapatkan keselamatan? Ya, jadi kita melihat bahwa ini adalah pertanyaan dari kebanyakan orang saat ini. Dan mungkin bisa jadi itu juga termasuk saudara dan saya. Karena kita atau ada orang-orang tertentu mereka khawatir dengan keselamatan mereka. Untuk itu, kita harus memiliki pengertian yang tepat tentang arti dari keselamatan itu. Kalau begitu, apa itu keselamatan? Firman Tuhan memberikan informasi kepada kita bahwa keselamatan ini adalah relevan sekali dengan kehidupan kita umat yang berdosa. Kalau dalam arti umum, kita bisa dapati bahwa keselamatan adalah diselamatkan atau dijaga dari bahaya, atau diselamatkan atau dilepaskan dari situasi yang berbahaya dalam konteks umum. Tetapi kalau kita kenapa saya bilang konteks umum karena ada begitu banyak terjadi kecelakaan. Tapi ketika orang luput dari kecelakaan, mereka bilang, oh dia selamat dari kecelakaan, dia terbebas dari bahaya, dia mendapatkan keselamatan dari bahaya yang dihadapi. Tetapi kalau kita berbicara tentang Alkitab, ya keselamatan itu adalah keselamatan dari apa? Dari dosa kita dan dari konsekuensi dosa itu sendiri. Dan nanti kita akan lihat ayat-ayat Alkitab yang memberikan informasi akan hal tersebut. Jadi secara lebih spesifik bahwa berbicara tentang keselamatan, yaitu keselamatan dari dosa dan konsekuensinya. Nah, banyak orang Kristen menganggap bahwa keselamatan hanya terbebas dari hukuman dosa. Tetapi sebenarnya berbicara tentang keselamatan, saudara bukan hanya terbebas dari hukuman dosa, tapi sekali lagi saya mau katakan, tetapi terbebas juga dari konsekuensi dosa itu. Jadi pengertian bagi saya sepenuhnya adalah keselamatan bagi saya itu adalah terbebas dari dosa dan konsekuensinya
juga hukuman yang harus sebenarnya kita alami. Ya. Jadi terbebas dari hukuman itu maksudnya apa, saudara-saudara? Free from the penalty of sin. Itu adalah kematian kekal. Roma katakan upah dosa ialah maut. Kita tidak akan mengalami kematian yang kekal jika kita memperoleh dengan benar keselamatan yang Tuhan tawarkan. Itu yang pertama. Kemudian apa yang dimaksud dengan terbebas dari konsekuensi dosa? Konsekuensi dosa dalam hal ini adalah sifat dari orang yang berdosa. Kita tidak lagi berbuat dosa. Jadi konsekuensi dari orang ketika kita jatuh dalam dosa, ya, ketika kita jatuh dalam dosa, maka kita apa yang kita kenal dengan tendency to sin atau kecenderungan untuk berbuat dosa. Nah, ketika kita mengerti menerima keselamatan itu, kita bukan hanya terbebas dari dosa atau kematian kekal, tetapi kita juga dalam tanda kutip mengambil komitmen untuk lepas dari tendency to do the wrong things atau kecenderungan untuk melakukan apa yang salah. Jadi, arti dari diselamatkan adalah sebenarnya bukan hanya dilepaskan dari kematian kekal, tetapi juga lepas dari semua sifat alami kita untuk berbuat dosa. Oke? Nah, kita harus mengerti dahulu hal ini karena sebelum kita mengarah kepada plan of salvation, kalau kita tidak mengerti ini maka kita ada dalam kondisi bahaya. Kenapa? Karena ada begitu banyak teolog-teolog dari luar yang memberikan pengertian salvation bahwa ketika kita sudah diselamatkan, maka kita sudah selamat. Whatever you want to do, you have been saved. Kamu sudah diselamatkan, ya. Jadi apapun yang kita mau lakukan kita sudah selamat. Tapi konsep Alkitab sebenarnya tidak menyatakan demikian. Jadi itulah sebabnya konsep keselamatan itu kita bebas dari kematian kekal dan mengikuti kita bebas dari sifat atau kita meninggalkan sifat nature kita kecenderungan untuk melakukan dosa. Saya berharap sampai sini kita paham untuk hal ini sebelum kita mengarah ke ayat-ayat yang selanjutnya. Jadi kita harus ingat satu hal teman-teman semua. Meskipun rencana keselamatan ya telah dibuat untuk umat manusia, itu dirancang bukan berdasarkan atas kerinduan atau harapan kita, tetapi rencana keselamatan itu berdasarkan atas kehendak Allah. Dengan kata lain, ketika kita memperoleh keselamatan, tidak membuka peluang atau tidak memberikan kita izin untuk kita melakukan apa yang kita mau. Oke. Kemudian, mungkin pertanyaan kedua yang kita perlu untuk mengerti di sini. Apakah rencana keselamatan itu untuk semua orang? Atau kepada siapa rencana keselamatan ini didesain, dirancang? Doktrin Kristen tentang keselamatan itu mencangkup kebenaran tentang apa yang telah Allah rencanakan untuk keselamatan kita. Karena apa? Kita tahu bersama bahwa Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Dia mengetahui segala sesuatu. Itulah sebabnya Alkitab memberikan informasi kepada kita bahwa Allah sebelum dunia diciptakan, sebelum manusia diciptakan, ya, sebelum manusia diciptakan, Dia telah merancang apa yang kita sebut dengan plan of salvation. Ya. Kemudian, mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang pertama, sekali lagi Alkitab kita, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Firman Tuhan memberikan informasi kepada kita di sana. Oke. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi kita lihat bahwa rencana untuk menebus manusia itu bukan terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi rencana keselamatan ini sudah direncanakan jauh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Efesus pasal 3 ayat yang ke-11. Efesus pasal 3 ayat yang ke-11. Sesuai dengan maksud abadi
yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dari dua ayat ini kita dapati bahwa Allah telah menetapkan Yesus Kristus untuk menjadi main aktor dari rencana keselamatan ini. Dan kita tahu bersama kalau kita berbicara tentang keselamatan itu tidak bisa lepas dari apa yang kita kenal dengan the great controversy. Pertikaian terbesar. Karena apa? Kenapa? Karena ayat-ayat yang akan saya ucapkan sebentar adalah ayat-ayat yang memberikan informasi kepada kita bahwa sebenarnya dosa itu pertama kali masuk atau pertama kali diperkenalkan di sorga. Ya. Dan mungkin nanti sebentar akan ada pertanyaan apakah di sorga akan tetap ada dosa lagi. Dan ini sangat menarik sekali kalau kita berbicara tentang keselamatan. Tapi mari kita lihat beberapa ayat ini. Yang pertama adalah Yehezkiel pasal 28. Yehezkiel pasal 28 ayat 14 firman Tuhan berkata, "Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya." Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang Lucifer. Dan ternyata Lucifer adalah atau memegang satu tanggung jawab memegang satu tanggung jawab, dia adalah seorang yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 28 ayat 14 ini adalah dia ditempatkan di dekat kerub yang berjaga. Saudara tahu kalau kita bahas tentang sanctuary, kita membahas tentang Ka'bah. Apa yang menjaga the Ark of the Covenant? Kita tahu bersama di bilik yang maha suci ada 2 kerub. Dan ternyata kita tahu bersama bahwa informasi di dalam Yehezkiel pasal 28 ayat 14 ini, ternyata Lucifer juga memiliki tanggung jawab seperti itu. Jadi saudara, ya, kita lihat ya, dan kalau kita membahas tentang tentang doktrin tentang Ka'bah ini, saya tahu kita pernah diskusikan ini sebelumnya, berbicara tentang doktrin Ka'bah, tapi saya hanya ingatkan sedikit bahwa Allah berusaha untuk merestore kembali keadaan dunia ini dengan kehadirannya lewat sanctuary atau lewat Ka'bah. Di mana kalau kita lihat dengan sejarah ada begitu banyak hal-hal yang digunakan oleh setan untuk mengalihkan perhatian dari Yesus atau kepada Yesus kepada orang lain. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya, mari kita lihat Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Yehezkiel 28 ayat 17, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Yesaya 14 ayat 12, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Wahyu 12 ayat 9, dan naga besar itu si ular tua yang disesatkan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Saudara, mari kita melihat minggu lalu kalau tidak salah teman-teman sudah mendiskusikan tentang kejatuhan Lucifer, ya, kejatuhan setan. Saya tidak akan membahas banyak ini, tapi saya harus ingatkan karena ini sangat berhubungan dengan rencana keselamatan. Rencana keselamatan. Jadi, pertentangan besar atau the great controversy itu ternyata dimulai di surga, di mana dosa diperkenalkan ke seluruh dunia oleh Lucifer. Itulah sebabnya, bagi saya pribadi, masalah dosa adalah isu yang paling penting di dalam sejarah dunia ini. Bahkan seantero Alkitab ini. Kenapa saya katakan demikian?
Karena ketika kita belajar dengan the great controversy atau dihubungkan dengan the plan of redemption, rencana penebusan yang Tuhan telah tetapkan sebelum dunia dijadikan, oleh sebab masalah dosa ini bukan hanya melibatkan manusia yang berdosa di dunia ini. Tetapi Allah, nanti kita akan lihat ada kutipan sebentar, bahwa Allah akan membuktikan kepada semua ciptaannya bahwa Allah lah yang layak disembah dan layak dimuliakan. Kemudian, the nature of sin atau sifat alami dari dosa. Di dalam konteks the great controversy, kita dapati bahwa dosa adalah apapun yang melanggar Tuhan. Hanya Allah satu-satunya yang dapat menunjukkan apa yang benar dan apa yang salah. Dia adalah standar dari apa yang benar. Jadi apapun yang tidak harmoni dengan sifatnya, ya, dengan nature-nya, yaitu kehendaknya atau perkataannya atau hukumnya atau tujuannya, maka itu adalah dosa. Jadi apa yang Allah sementara buat sepanjang sejarah dari pertikaian besar universal ini adalah untuk membuat segala sesuatu dan setiap orang untuk kembali harmoni dengannya. Itulah sebabnya ketika kita melihat, mengerti apa itu keselamatan dan apa yang terjadi di dalam the great controversy, saya akan tawarkan atau saya akan bahas bersama dengan saudara pada sore hari ini 3 hal tentang isu-isu dari pertikaian besar itu. Kenapa disebutkan pertikaian besar? Karena hal yang pertama adalah bahwa setan menuduh bahwa hukum Allah itu tidak bisa dituruti. Mungkin bisa ditampilkan PowerPoint-nya untuk ini. Patriarchs and Prophets, halaman 69, memberikan informasi kepada kita. Sejak awal pertentangan yang besar, ya, yang terjadi terhadap hukum Allah ini, setan berusaha membuktikan bahwa Tuhan tidak adil, ya, bahwa hukumnya salah, dan bahwa kebaikan alam semesta menuntutnya untuk diubah. Jadi kita lihat bahwa setan mau membuktikan bahwa Allah itu tidak benar. Allah itu dia hukumnya itu tidak bisa dituruti. Dan dalam penyerangan hukum ini, dia bertujuan, ya, untuk menjatuhkan otoritas penciptanya. Itu tujuan dari setan. Karena ayat-ayat tadi yang kita sudah bacakan bahwa aku hendak menyamai yang maha tinggi. Dia mau mengambil posisi dari Allah. Kemudian, jadi kita lihat bahwa setan berusaha untuk menunjukkan kepada dunia bahwa God's law itu adalah hukum atau hukum moral Allah yang tidak atau sulit untuk dipatuhi. Itu yang pertama. Kemudian apa yang kedua? Boleh next slide. Yang kedua adalah God's character. Ya, kita boleh buka di dalam buku Great Controversy di bagian pendahuluan. Jadi usaha-usaha atau upaya-upaya setan untuk menggambarkan karakter Tuhan yang salah menyebabkan manusia menyebabkan manusia untuk let's say menghargai konsepsi yang salah tentang Sang Pencipta. Dan dengan demikian memandang dia dengan rasa takut dan benci. Jadi dia mau membuat satu paradigma kepada manusia bahwa Tuhan atau Allah ini adalah Allah yang jahat. Dia punya karakter yang tidak baik. Bertentangan sekali dengan karakter ya, dari Tuhan. Nanti kita akan lihat sebentar di slide selanjutnya. Kemudian apalagi yang ketiga? Next slide. Di dalam Seventh Day Adventist Belief, kita boleh lihat di sana adalah, yang ketiga adalah setan mengklaim bahwa Allah itu tidak layak, atau setan mengklaim bahwa kedaulatan Tuhan atas alam semesta itu tidak adil. Di dalam Seventh Day Adventist Belief, kita dapati di sana daripada mengakui tanggung jawab atas pelanggaran hukum di dunia, setan dia mempersalahkan Tuhan. Dia berkata bahwa hukum Tuhan, ya, dia menuduh hukum Tuhan itu hanya sewenang-wenang. Dia katanya hukum itu melanggar kebebasan individu. Dan lebih jauh, setan memberikan tuduhan bahwa hukum Allah itu tidak bisa dituruti. Nah, saudara lihat,
Ini berbeda jauh, latar belakang bertolak belakang sekali dengan sifat alamiah dari Allah itu sendiri. Itulah sebabnya di slide selanjutnya kita dapati bahwa kasih atau karakter Allah yang penuh kasih dihubungkan dengan pertikaian besar yang seperti kita sudah jelaskan tadi. Jadi sebenarnya pertikaian besar ini adalah satu cosmic battle atau pertempuran yang sangat luar biasa antara kebaikan dan kejahatan. Pertempuran akan apa? Pertempuran atas karakter kasih Allah itu. Jadi ini mengacu pada konflik antara Tuhan dan setan yang berkisar pada hikmat dan karakter Tuhan dan tuduhan setan bahwa Tuhan itu sewenang-wenang, tidak adil, dan pada akhirnya Tuhan itu katanya adalah egois. Tetapi kita tahu bersama bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Dan kasih ternyata kalau kita dapati bahwa love, kasih Allah itu is more than an attribute of God. Itu lebih dari sekedar atribut Tuhan. Karena itu adalah sifatnya, it is his nature. Jadi kita bisa dapati itu dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya. Kemudian ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Ellen White juga memberikan informasi kepada kita bahwa sejarah dari pertikaian yang besar antara baik dan jahat dari saat pertama kali dimulai di sorga hingga hingga penggulingan terakhir atau pemberontakan terakhir, pemusnahan pemberontakan terakhir, itu adalah menunjukkan bahwa Allah memiliki kasih yang tidak pernah berubah. Jadi sampai pada akhirnya kita sudah pelajari pekan yang lalu, ketika setan tidak memiliki lagi kesempatan untuk bertobat, itu bukan menunjukkan bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang jahat, tapi itu adalah bagian untuk menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah kasih setianya. Dia mau membinasakan dosa, dia mengasihi saudara, tapi dia sangat membenci dosa. Jadi dia mau melepaskan dosa itu dari diri kita. Karena kita diciptakan sempurna pada awalnya. Ya, kita tahu bersama Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Kemudian di periode kejatuhan. Kalau begitu, apa itu cinta? Atau apa itu kasih? Kalau bicara tentang kasih, saya lihat di sini ada banyak orang muda. Boleh di minimize saja untuk PowerPoint-nya. Jadi kita lihat di sini adalah, kalau kita berbicara tentang cinta, ya, ada banyak definisi tentang cinta. Ada banyak definisi tentang kasih. Ada juga banyak cara bagaimana orang mengekspresikan kasih. Ya, saya tidak tahu bagaimana teman-teman orang muda mengekspresikan rasa cintanya kepada seseorang. Tetapi berbicara tentang cinta, kebanyakan orang beranggapan bahwa itu berbicara tentang emotion, berbicara tentang feeling. Ya, jadi banyak orang beranggapan bahwa cinta adalah satu jenis emosi tertentu. Tetapi teman-teman semua, ketika kita mengatakan God is love, kasih yang dimaksud bukanlah suatu emosi, tetapi satu prinsip. When we say God is love, it's not an emotion, but it is a principle. Kenapa? Karena emotion may change, but principle never changes. Emosi kita bisa saja berubah, apalagi kalau bicara mood. Kadang-kadang mood, kadang-kadang nyanda. Ya. Tetapi prinsip itu tidak pernah akan berubah. Jadi kalau kita berbicara tentang kasih Allah, itu bukan hanya berbicara tentang emosi. Itu berbicara tentang prinsip. Kalau kita bicara tentang laki-laki dan perempuan, biasanya perempuan itu lebih menggunakan emosinya, feeling. Kalau laki-laki itu lebih menggunakan akal, pikiran. Nah, jadi kalau nak masuk akal, dia nak pusing. Tapi kalau perempuan biar nak masuk akal, masuk di hati, dia backing itu dia. Jadi jangan heran kalau sekarang lihat cewek-cewek cantik punya pacar cowok yang tidak terlalu ini, karena ya dapat di hati dong bilang.
Oke, jadi kalau kita berbicara tentang cinta, ya, kalau kita berbicara tentang cinta itu bukan berbicara tentang emosi atau feeling, tetapi kita berbicara tentang prinsipal. Oke? Oke, jadi saya harap sampai di sini sebelum kita masuk ada beberapa poin penting yang saya akan tekankan di bagian akhir dari diskusi kita atau Bible study kita pada sore hari ini. Jadi kita dapati bahwa salvation atau keselamatan ini adalah tema inti dari Alkitab, di mana Allah memperbaiki sesuatu yang telah hilang. Allah memperbaiki sesuatu yang telah hilang. Jadi saudara-saudara, kalau biasa kita buat acara, ya teman-teman orang muda, biasa kita harus siapkan plan A, plan B, bahkan sampai plan C. Jadi kalau plan A tidak jadi, ada plan B. Sekarang kalau saya mau bertanya, ini the plan of salvation, ini masuk di plan mana? Ada yang bisa jawab? Apakah ini masuk di plan B? Kalau saudara tidak jawab, saudara, saya tidak akan jawab juga. Nanti kita akan lihat sebentar. Ya. Oke, jadi Allah memperbaiki sesuatu yang hilang. Dari kata ini, create something new. But, oke, jadi Tuhan itu dia tidak menciptakan sesuatu yang baru, tetapi dia memperbaiki sesuatu yang telah hilang. Sekarang pertanyaan, kalau begitu, the plan of salvation, is it plan A or plan B? Kita tahu bersama teman-teman semua ya, di dalam penciptaan ada perfect life, perfect relationship, perfect fellowship, ya, perfect kehidupan yang sempurna, perfect kehidupan hubungan dan persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Dan kita diciptakan agar kita boleh hidup selama-lamanya dengan Tuhan tanpa sakit, tanpa duka cita, dan apalagi kematian. Tetapi kalau saya mau tanyakan sekarang, saudara-saudara, akibat dosa kita hilang segalanya. Ya, dosa membuat kita tidak ada arah dan tujuan. Jika saudara atau teman-teman meninggal malam ini, ya, apakah kamu tahu di mana kamu akan menghabiskan waktumu saat kekekalan? Di mana kamu akan pergi di saat kamu akan mati? Ada 3 jawaban dalam hal ini. Waktu saya lihat pelajaran ini, jawaban pertama adalah ada orang yang katakan pasti kerajaan surga. Yang kedua dia jawab, oh saya harap kerajaan surga. Yang ketiga dia bilang, oh saya tidak tahu pasti kerajaan surga atau tidak. Nah, saudara ada di posisi mana? Saudara sudah yakin bahwa saudara kerajaan surga sudah pasti, atau masih berharap supaya kerajaan surga, atau saya tidak tahu pasti? Untuk menjawab ini, saudara, saya mau bertanya sekali lagi. Sebentar kan saudara mau bertanya. Jadi sebelum saudara bertanya, saya mau berikan banyak pertanyaan dulu. Apakah teman-teman orang muda atau siapa saja yang menonton saat ini, apakah kamu semua mau rindu ke surga? Boleh lambaikan tangan yang suka ke surga? Oke, semua suka ke surga. Tahu bagaimana caranya ke surga? Bagaimana saya bisa pastikan bahwa saya ada di sana? Teman-teman orang muda, pelajaran tentang rencana keselamatan ini adalah satu pelajaran tentang apa yang telah Tuhan lakukan untuk memulihkan apa yang semula kita miliki di awal. Seperti saya katakan tadi. Perfect relationship, perfect life. Tidak ada sorrow, tidak ada duka cita, tidak ada tangisan, tidak ada kematian. Allah mau merestore itu kembali. Dia mau memberikan kehidupan yang kekal, hidup yang sempurna, hubungan yang sempurna dengan Tuhan kita. Ada orang berpikir bahwa keselamatan itu it's about what we do. Tetapi orang Kristen seharusnya berpikir it's not about what we do, but it's
about what Jesus has done in our lives. Jadi di slide selanjutnya saya taruh di sana, tapi tidak usah ditampilkan, nanti kalau teman-teman mau ambil bisa. Do versus done. Apakah kita semua berpikir, Tuhan saya layak selamat because I have do this, I have do this. I have done this one, okay, saya sudah lakukan semua ini. Atau kita diselamatkan because Jesus has done for us. Allah melakukan sesuatu yang saya sendiri tidak bisa lakukan. Kita tidak bisa melakukan itu. Itulah sebabnya Yesus datang 100% manusia, 100% Allah. Mari saya jelaskan sedikit di sini. Kenapa kita sampaikan gereja Advent punya posisi bahwa Yesus datang ke dunia sebagai 100% manusia, 100% Allah. Karena 100% manusianya adalah dia hidup 100% sebagai manusia tanpa unsur-unsur kealahan. Dia rasa sakit, dia lapar, dia tidur, dia menangis, dia tertawa, dia merasa lelah dan lain sebagainya. Itu a nature of human being, ya. Tetapi kealahannya, kenapa dia perlu ada kealahan 100%? Karena Yesus yang tergantung di kayu salib bukanlah 100% manusia, karena manusia tidak dapat menyelamatkan kita. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita. Itulah sebabnya Yesus mati di kayu salib, dia mati sebagai penebus umat manusia. Allah melakukan ini karena manusia tidak sanggup untuk melakukan ini. Kalau kita berbicara tentang plan of salvation, itu seperti kita lihat satu gambar, teman-teman. Kalau kita melihat satu lukisan, ya, lukisan yang baik, kita tidak foto dengan angle yang baik, kita tidak tahu bagaimana susahnya orang yang foto. Kita hanya lihat hasilnya, tapi kita tidak lihat susahnya orang foto, apalagi kalau prewed. Kita belum, mungkin akan ke situ. Jadi orang susah sekali, orang yang foto. Nah, berbicara tentang ini kita harus lihat dari different perspektif. Jadi bukan hanya dari gambar itu, tapi bagaimana proses gambar itu boleh ada. Jadi berbicara tentang plan of salvation, kita bisa pikirkan saja, oh iya, plan of salvation, if you accept Jesus, you will be saved, ya. Ketika kita menerima Yesus, kita diselamatkan. Tapi bagi saya, kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Saya tidak akan membaca, tapi ada di slide nanti dibagikan SDA Fundamental Beliefs. Jadi kita lihat Allah, kita sudah pelajari tadi, Allah adalah kudus, dia sempurna. Tetapi kekudusan dari Allah, dia tidak mentoleransi kita untuk berbuat dosa. Yang kedua, God is just. Allah adalah adil. Dia adalah penuh dengan keadilan. Jadi dia selalu melakukan yang benar, tetapi ya, dia selalu melakukan yang benar, tetapi dia tidak dapat mengabaikan aturan. Dia tidak bisa toleransi. Tidak bisa, namanya aturan tidak bisa. Dia tidak dapat melarang aturan, tetapi dia adalah Allah yang punya belas kasihan untuk menyelamatkan manusia. Itulah sebabnya dia bisa saja menciptakan manusia baru. Tetapi dia tidak melakukan itu. Sebagai gantinya, Yesus datang untuk kita semua. Jadi, God adalah Allah yang kudus. Allah yang adil. Tetapi setelah manusia berdosa, ya, yang seharusnya kita juga memiliki karakter yang sama, akhirnya kita berdosa, kita memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan akibat dosa kita harus mati. Dan kita tahu bahwa separation from the life giver equal death. Pemisahan dari pemberi hidup sama dengan kematian. Ingat ya, waktu dunia diciptakan, waktu manusia diciptakan, Allah menghembuskan nafas. Itu adalah satu koneksi sebenarnya waktu dihembuskan nafas. Ruah atau roh, ya, dalam bahasa Ibrani, ruah. Dia menghembuskan nafasnya. Ada kehidupan, itu sebenarnya koneksi antara pencipta dan ciptaan. Tetapi mungkin saja teman-teman semua, setelah dosa kita, jika kita terpisah dengan Allah, kita melakukan pelanggaran, mungkin kita tidak mati secara fisik. Tetapi bisa jadi kita mati secara rohani.
Jadi setelah kita lihat bahwa manusia yang telah memilih untuk melakukan pelanggaran dan melihat fakta bagaimana karakter Yesus yang kudus dan adil, yang merindukan satu kehidupan yang sempurna, apa yang Allah lakukan? Ini yang kita sebut dengan rencana keselamatan. Saya hanya ingin membahas sedikit saja di sini. 3 poin penting yang saya mau angkat di dalam hal ini. Yang pertama adalah rencana keselamatan itu, boleh dilihat di screen, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Ayat yang ditampilkan di slide. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. 1 Timotius 1 ayat 9, dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi kita melihat bahwa Allah yang berinisiatif untuk rencana keselamatan. Dia tidak menunggu kita untuk memohon pengampunan kepadanya. Roma 5 ayat 8, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi keselamatan umat manusia telah menjadi tujuan tunggal Tuhan dari kekekalan. Tuhan menginginkan kita semua untuk diselamatkan. Oke, boleh next slide. Slide yang ke-18. Oke. Saudara tahu, boleh dikasih full screen ya. Saudara tahu, mari kita buka Kejadian pasal 3 ayat 9. Apa bedanya image dan likeness? Karena di sana saudara-saudara, Tuhan melihat, kita lihat dulu dalam Kejadian pasal 3 ayat 9. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bertanya, Kejadian 3 ayat 9. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Mungkin kita muncul pertanyaan, kenapa Tuhan bertanya di manakah engkau? Apakah dia tidak tahu di mana Adam dan Hawa waktu itu? Ya, mereka bersembunyi di semak-semak. Apakah Tuhan tidak tahu di mana mereka waktu itu? Untuk mengerti hal ini, kita harus kembali di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke? Mari kita tanamkan dalam pikiran kita, Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa. Nah, sekarang pertanyaan, apa bedanya gambar dan rupa? Ya. Memang kalau kita hanya baca, kita tidak bisa mengerti dengan jelas, tapi bahasa Ibrani memberikan informasi kepada kita. Di dalam bahasa Inggris, gambar disebutkan image. Atau dalam bahasa Ibrani disebut zelem. In the same image, copy. Atau saya bisa katakan bahwa kalau kita berbicara tentang image, itu sama seperti ya kehidupan kita sekarang ini. Kita punya kepala, ada tangan, ada kaki, bentuk tubuh kita. Image of God. Tapi bagaimana dengan likeness? Likeness itu bukan hanya sekedar berbicara tentang sama secara fisik, tetapi dia lebih dari itu. Likeness atau dalam bahasa Ibrani disebut demuth, to be like atau to think is a spiritual attribute of the moral qualities. Jadi kalau kita bicara tentang likeness, itu berbicara tentang karakter kita. Jadi kita bisa mengerti di sini ketika Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Tuhan tidak bertanya tentang image-nya atau keadaan mereka secara fisik. Karena saya tahu, Tuhan tahu mereka ada di mana waktu itu. Tapi Tuhan sementara bertanya, "Di manakah engkau?" adalah posisi karakter mereka, likeness mereka. Yang sebenarnya mereka diciptakan memiliki karakter yang sama seperti Tuhan. Tetapi mereka memilih untuk tidak menurut. Kalau begitu, teman-teman, kita dapati di sana bahwa of salvation ini adalah inisiatif dari Tuhan. Tuhan yang datang ke manusia yang berdosa, dia bertanya, "Di manakah engkau?" Ketika Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Apa respon dari Adam dan Hawa? Kita tahu ceritanya. Ya, mereka menyadari akan keberdosaan mereka. Mereka menyadari akan keberdosaan mereka. Itulah sebabnya ketika kita merespon terhadap inisiatif dari Allah untuk datang kepada kita, maka kita juga harus menyadari akan kekurangan kita. Jadi yang pertama adalah rencana keselamatan ini diperkasai oleh Tuhan sebelum penciptaan. Yang kedua, Yesus mengambil hukuman kita yang seharusnya kita yang mati, tapi Yesus yang mati. 2 Korintus 5 ayat 14 dan 2 Korintus 5 ayat 15 dan 21. Jadi kematian Yesus membuat kita hidup untuknya. Karena kematian Yesus membuat kita dibenarkan.
Jadi obey equals to live. Jadi kalau kita menurut, maka kita akan hidup. Sedangkan disobey equals to death. Ketika kita tidak menurut, maka kita akan mati. Dan kita ada di posisi yang paling bawah. Kita disobey, makanya kita akan mati. Tetapi kita ada jaminan di poin yang ketiga. Kita mengambil hadiahnya. Jadi yang pertama Tuhan yang memperkasai, yang kedua adalah Tuhan yang mengambil hukuman, dan yang ketiga kita hanya menerima saja. Kita tidak berbuat apa-apa di sana. Jadi kita lihat di slide ini. Jadi yang tadi kita obey, live, ya. Sekarang Yesus yang menunjukkan obedience, dia yang harus mati. Kita yang disobey, kita yang hidup. Jadi kematian Yesus di kayu salib memberikan kita kehidupan. Jadi ini yang saya katakan tadi. Instead of creating a new Adam, atau daripada menciptakan Adam yang baru, Yesus menjadi the second Adam. Roma 5 ayat 12 dan 21. Yesus menunjukkan bahwa kehidupannya sebagai manusia, dia bisa hidup tanpa dosa. Ya, dia bisa hidup tanpa dosa. Dan yang terakhir, kita harus menerima keselamatan itu sebagai pemberian. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, dengan kasih karunia kita telah diselamatkan. Kalau begitu, teman-teman semua, siapkan kertas teman-teman, dan saya akan tawarkan kepada teman-teman semua, ada 8 kata untuk kita menggambarkan apa itu keselamatan. Yang pertama, next slide, substitution atau pengganti. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus yang mengambil tempat kita. Yang seharusnya kita yang mati, tapi Yesus mati untuk kita. Yang kedua, justification. Roma 5 ayat 18. Allah yang menyatakan bahwa kita sekarang kudus. Kemudian yang ketiga, reconciliation. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. Membawa kembali di dalam hubungan yang semestinya. Kemudian yang keempat, adoption. Efesus 1 ayat 5. Menjadi bagian dalam keluarga Allah dan layak mewarisi kerajaan surga. Kemudian yang kelima adalah redemption. Efesus 1 ayat 7. Yesus membayar kita kembali dengan darahnya. Yang keenam adalah propitiation. Atau perdamaian ya. 1 Yohanes 2 ayat 2, bring salvation, untuk membuat kita kudus. Kemudian yang ketujuh, sanctification atau pengudusan, proses dalam keselamatan atau proses seumur hidup. Dan yang kedelapan adalah conversion atau kita menjadi baru di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, teman-teman orang muda, ternyata kita dapati bahwa rencana keselamatan ini berperan penting di dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau ingatkan, salvation not only deals what happened in the eternity. Keselamatan tidak hanya berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa kekekalan, tapi itu berbicara tentang di mana saudara hidup saat ini. Ada 3 tahap untuk proses keselamatan. Justification, sanctification, dan glorification. Boleh next slide. Kalau kita berbicara tentang justification, sanctification, glorification, saya mau asosiasikan dengan, kalau kita teman-teman yang bisa belajar bahasa Inggris ya, kita punya simple past tense, present tense, dan future tense. Jadi saya bisa asosiasikan justification itu adalah past tense. We are saved from the penalty of sin. Kita telah diselamatkan dari hukuman dosa. Kita dibenarkan. Ya. Kemudian sanctification. Kita diselamatkan dari kuasa dosa. Sanctification. Sekarang ini kita sementara dalam proses sanctification. Kita sementara berusaha untuk melawan dosa. Kita sementara untuk mengalahkan dosa. Dan proses sanctification ini akan tetap berjalan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan yang ketiga, kita diselamatkan dari kehadiran dosa. We are saved from the presence of sins. Atau future tense. Jadi, di kehidupan yang akan datang atau yang kita kenal dengan glorification. Diselamatkan dari hukuman dosa. Jadi pada akhirnya ketika kita bebas dari dosa, maka pada akhirnya dosa tidak akan ada lagi di dalam kehidupan kita. Teman-teman orang muda, sahabat-sahabat orang muda. Ketika kita menjadi ketika kita menjadi
pengikut Tuhan. Ya. Mungkin pertanyaan ini ya yang harus kita jawab. Boleh di slide-nya boleh di minimize. Are we all children of God? Saya mau jawaban dulu sekarang. Apakah kita semua ini adalah anak-anak Allah? Siapa yang percaya bahwa kita semua ini anak-anak Allah? Boleh angkat tangan. Oke. Tetapi saya mau katakan tidak. Saudara mau bukti? Mari kita buka dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi dari ayat ini kita dapati bahwa untuk kita menjadi anak-anak Allah, kita harus menerimanya. Menerima apa? The plan of salvation yang dia tawarkan kepada kita. Kemudian bukan hanya menerima, tapi kita harus percaya kepadanya. Jadi ada orang yang tidak menerima dan tidak percaya, kita tidak bisa sebutkan mereka sebagai anak-anak Allah. Jadi menjadi anak-anak Allah bukan kita terima secara alami, tetapi itu adalah pilihan. Human decision. Kita yang memilih untuk menjadi anak-anak Allah. Memang benar, we are all created by God. Kita semua diciptakan oleh Allah, but we are not all children of God until we accept Him. Sampai kita menerima Dia, we believe in Him, kita percaya kepadanya, and we become the children of God. Dan kita menjadi anak-anak Allah. Untuk mengakhiri pembahasan saya pada sore hari ini, saya mau bertanya lagi kepada teman-teman. Apa bedanya confession dan repentance? Apa bedanya mengakui dosa dan pertobatan? Ada yang tahu? How do you distinguish between confession and repentance? Saya akan kasih ilustrasi sedikit. Ketika saudara mungkin mengadakan perjalanan dari Manado ke Bitung, karena semua mungkin dari Manado ya. Dari Manado ke Bitung, sekarang sudah bisa lewat jalan tol. Saudara seharusnya dari ring road belok kiri untuk masuk tol. Tetapi saudara jalan lurus. Sampai di ujung ring road, bukannya saudara belok kiri supaya masih bisa ke Tomohon atau ke Tondano dan lain sebagainya supaya bisa sampai Bitung, tapi saudara belok kanan. Saudara sudah mengarah sepertimu ke Amurang. Kemudian teman di samping katakan, "Bro, so salah jalan. Orang ngupi Bitung, bukan ngupi Amurang." Jadi waktu itu dikasih tahu, oke. Oh iya, kita mau ke Bitung. Oke, saya mengaku saya salah. That's confession. Tetapi ketika dia hanya mengaku dan tetap berada di jalan yang sama, dia belum bertobat. Tetapi if he changes his direction, itu baru namanya pertobatan. Jadi confession and repentance. Ketika kita mengaku, kita belum tentu bertobat. That's why kita bukan hanya mengaku dosa kita, tapi kita juga diminta untuk kita bertobat. Ketika kita mengaku apa yang telah kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Sedangkan repentance, changing your direction. Ketika kita sudah berada di jalan yang salah, maka inilah yang Tuhan inginkan agar kita bertobat. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Slide yang terakhir. Boleh ditampilkan slide yang terakhir? Pertama, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Confess your sin. Mengaku dosa. Yang kedua, Kisah pasal 2 ayat 38. Confession is not enough. But we need to have repentance. Pertobatan. Jadi, mengaku dosa, kemudian bertobat. Dan yang ketiga, kita juga harus percaya. Kita harus percaya kepadanya. Dan yang terakhir, we need to live. Iman adalah apa yang kamu katakan. Ya, walaupun kamu belum tahu apa pertanyaannya. Itulah iman. The faith
is you say yes even if you don't even know what the question is. Iman adalah bukti yang kita tidak bisa lihat. Satu yang kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan. Live by faith and look at Jesus as your personal savior. Terima kasih banyak dan Tuhan memberkati kita semua. Oke, jadi pertanyaannya adalah mau bertanya mengenai rencana keselamatan. Ketika kita menerima Yesus, konsekuensi dosa itu akan selesai. Bagaimana dengan ketika kita jatuh ke dalam dosa berulang kali setelah mengetahui kebenaran? Bagaimana rencana keselamatan itu tetap bekerja? Oke, jadi saya kurang tahu itu argumen dari siapa tadi ya yang dibilang bahwa kalimat pertama apa tadi dia sampaikan? Boleh baca kalimat pertama tadi? Ketika kita menerima Yesus, konsekuensi dosa itu akan selesai. Oke, ketika kita menerima Yesus, konsekuensi dosa itu akan selesai. Saya tidak mengatakan bahwa ketika kita menerima Yesus, konsekuensi dosa akan selesai. Dosa itu akan tetap ada sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Itulah sebabnya disebutkan the great controversy, pertikaian yang besar antara setan dan Tuhan, dan juga adalah pertikaian antara kita, apakah kita mau hidup tetap setia atau tidak. Jadi dosa itu akan tetap ada. Itulah sebabnya saya katakan tadi di akhir bahwa bicara tentang plan of salvation bukan hanya kehidupan setelah kematian atau kehidupan setelah kedatangan Tuhan. Tetapi plan of salvation itu lebih daripada apa yang kita sekarang ini, kita hidup sekarang ini. Maka ada 3 tahap tadi yang sudah saya jelaskan. Saya kategorikan atau saya coba hubungkan dengan pelajaran bahasa Inggris supaya kita gampang ingat. Kalau kita bicara simple past, itu adalah peristiwa yang sudah lalu. Itu justification. Kita sudah dibenarkan. Ya, kematian Yesus membenarkan kita. Dan sekarang kita ada di present time. Nah, kita sekarang ini ada di posisi sanctification. Proses penyucian, ya itu yang kita katakan tadi. Proses di mana kita bergulat dengan keadaan daging ini. Makanya kalau saya mau kasih grafik, saudara-saudara, kadang-kadang grafik kita itu bukan begini ya. Rata begini, bengkok-bengkok begini dan terus rata. Kita bisa ada di sudut sini, tapi kita walaupun bengkok-bengkok, tapi kita tetap naik ke atas. Artinya kita bisa jatuh, tapi kita bertobat. Itulah sebabnya saya katakan tadi, pertobatan dan confession itu beda. Ketika kita mengaku, kita baru mengakui, tapi belum tentu kita sudah tinggalkan. Tapi ketika kita bertobat, itu baru kita tinggalkan. Oke, jadi di dalam tahap ini kita masih akan tetap menghadapi apa yang namanya dosa. Tetapi ketika kita menerima Yesus, ketika kita kuat di dalam Tuhan, Tuhan yang akan menyanggupkan kita untuk melawan dosa itu. Karena Tuhan, dia membenci dosa, tapi dia mengasihi pribadi saudara dan saya. Baiklah, mungkin ada closing statement sebelum kita akan tutup dari Pastor Yandi, dipersilakan. Oke, mungkin hanya singkat saja yang saya mau sampaikan bahwa the plan of salvation is drawing people to Christ. Jadi rencana keselamatan yang Tuhan tawarkan, yang Tuhan telah desain sebelum dunia ini dijadikan, adalah untuk membawa kembali umatnya untuk datang kepada Tuhan. Bersediakah saudara untuk ada di dalam barisan orang-orang ini yang mau menerima rencana keselamatan yang Tuhan tawarkan untuk kita datang kepada Tuhan? Kita mengakui dosa kita bertobat, dan kita percaya kepadanya, dan kita hidup oleh iman. Karena di proses sanctification ini adalah proses di mana akan menentukan apakah kehidupan kita ini layak untuk suasana surga atau tidak. Itulah sebabnya saya mengajak seluruh anggota, seluruh teman-teman pemuda dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan pembahasan ini. Marilah kita datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan secara pribadi, dan Tuhan akan menolong dan akan memberkati kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua.
lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Yandi yang sudah membawakan materi, dan pada saat ini kita sudah akan tutup Bible Study kita di sore hari ini. Saya minta kesediaan dari Pastor Yandi untuk menutup dalam doa. Baik, teman-teman dimanapun Anda berada, mari kita ambil sikap untuk berdoa. Kita tunduk kepala semua dan kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk rencana yang ajaib yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengakui kami berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Tapi terima kasih oleh karena Tuhan telah merencanakan sesuatu yang ajaib bagi kami untuk memperbaharui apa yang telah kami rusak. Dan terima kasih lewat kematian Yesus di kayu salib, memberikan gambaran yang besar bagaimana kita manusia, bahwa kita mampu untuk hidup di dunia ini, untuk hidup bebas dari dosa. Tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh menghidupkan kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan kami, sementara kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali yang sudah semakin dekat. Hamba berdoa untuk semua teman-teman pemuda dimanapun mereka berada, saudara-saudara yang mengikuti siaran ini, saudara-saudara yang mendengarkan pekabaran ini. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menjamah hati dan pikiran kami, untuk mata kami tertuju hanya kepada Tuhan, Sang Pemberi keselamatan kehidupan kami. Memberkati pengurus ACE Indonesia Youth for Christ, yang dengan senang hati, dengan kerelaan, memberikan waktu mereka untuk terlibat dalam pelayanan ini, merancang diskusi ini. Kiranya Tuhan akan memberkati, berikan kesehatan kepada mereka semua, dan kami semua yang telah ikut berpartisipasi pada saat ini. Dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat pembicaraan kami pada sore hari ini. Inilah doa kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.